Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari requestan teman kita, yaitu saham Meta atau Nusantara Infrastruktur. Ya. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Dan bagaimana prospek ke depannya? Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham Meta. Untuk saham Meta, hari ini tanggal 25 Januari 2023 ya, 2023 itu mengalami kenaikan 0,81% ke level 125. Kalau dilihat sebenarnya dia tidak terlalu ramai ya, beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang ini relatif tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai dibandingkan ketika dia mengalami kenaikan cukup tinggi ya di sini ya, di Agustus 2022 seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry posisi sekarang? Kalau dilihat ini posisi EMA 50-nya ada di 125, 126, sedangkan EMA 200 ada di 131. Jadi posisi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan apa? Dia masih dalam fase downtrend ya. Fasenya downtrend. Kemudian kalau dilihat sebenarnya dia ada area support di sini ya. Di area 120-an, 115, 120-an. Tetapi sebelumnya dia berhasil ke breakdown ya, tetapi kembali lagi di atas dan sekarang menguji EMA 50-nya. Seperti itu. Kalau dilihat secara garis MACD ini cenderungnya sudah mulai mengarah ke atas kembali ya. Jadi ada dorongan atau tekanan jualnya mulai mereda ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya buat teman-teman yang mungkin punya di daerah atas, ketika dia cenderungnya uptrend ya di sini, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ketika dia breakdown dari EMA 200 itu batas terakhir kalau teman-teman mau cut loss ya. Lebih bagus ketika dia mulai breakdown dari EMA 50, di sini teman-teman bisa taking profit. Tapi andai kata teman-teman masih hold nih ya posisi sekarang, apakah teman-teman rugi? Kalau dilihat dari posisi let's say teman-teman entry di daerah 130-an, ini cenderungnya masih rugi tetapi tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu dalam seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry? Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tunggu ya di area 120, 115 itu area support. Kemudian kalau dilihat teman-teman kalau mau buy on breakout ya bisa, tetapi kalau saya lihat di sini ada area resist minor ya, dekat dengan area EMA 200-nya juga 130-an. Jadi relatif kalau teman-teman harga sekarang 125 untuk ke 130 ya, harga tanggung ya, harga relatif tanggung, naiknya 1 ya atau 5 tik, turunnya juga 5 tik seperti itu. Jadi harganya relatif tanggung, teman-teman bisa tunggu saja kalau misalnya mau buy on weakness atau kalau tidak buy on breakout ya, ketika dia breakout di area atau di atas 130-an itu jauh lebih menarik. Biasanya kalau saham-saham tipikal seperti Meta ini ketika dia breakout dari sesuatu ya, kemungkinan dia akan mengalami atau ada gejolak ya, volatilitas, let's say seperti ini ya. Ya, ketika dia di bawah kemudian dia mengalami pembukaan di atas, kemudian dia volatilitasnya keluar seperti itu. Di sini juga ya, teman-teman lihat ketika dia kembali di atas EMA 50, kemudian volumenya tinggi
Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau. Kalau teman-teman mau buy on breakout bisa, tetapi tipikalnya ini teman-teman harus disiplin ya. Lebih berani untuk cut loss. Takutnya kenapa? Kalau dia melanjutkan atau bergeraknya dia mengalami kenaikan untuk melanjutkan penurunan, maka agak berat buat teman-teman ya. Seperti itu. Nah, untuk memastikan kita coba cek broker summary-nya dari saham Meta ya. Ini saya cobakan melalui iPod ya. Indo Premier, kita cek di sini tanggalnya 23 sampai dengan tanggal 25 dengan value net ya. Kita coba cekkan di sini. Ternyata selama tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 ini cenderungnya netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi ya. Yang nampung siapa? Yang nampung ada YP, IF, MG, KK, XA, SQ ya. Harganya pun teman-teman bisa cek ya, 124, 125. Sedangkan yang jual siapa? Ada Aset, SA, ZP, NI, EP, seperti itu. Jadi overall bagaimana? Overall tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi cenderungnya masih stagnan ya, seperti itu. Teman-teman bisa pantau dua opsi yang tadi saya berikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan buat teman-teman silakan feel free for comment ya, for request. Silakan teman-teman request di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk membuatkan analisanya. Oke, sampai jumpa di analisa atau